Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Umu Bubble, jumpa lagi bersama saya Mita Jinarti di podcast Solasi, Solusi, dan Inspirasi. Hai, apa kabar semuanya? Kali ini kita kedatangan tamu, ya gak jauh-jauh amat, deket banget. Ya salah satu dosen juga. Dan beliau ini kalau kali ini hadirnya yaitu khusus sebagai Kepala Lazismu Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Beliau adalah Bapak Rizky Hanif Setiawan MPD. Assalamualaikum Ustadz. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Baik, kita perdana ya tampil di podcast Solasi untuk Lazismu ya. Perdana ini dan kededep juga. Grogi ya. Oke, baik. Sobat Umu Bubble mungkin sudah sering dengar gitu ya lazismu, tapi alangkah lebih baiknya kita bisa memperkenalkan lebih dekat lagi apa sih lazismu itu gitu. Silakan Pak Hanif. Oke. Saya buka dengan salam boleh ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa berkunjung gitu ya, bisa bersilaturahmi di Solasi, punyanya Solusi dan Inspirasi ya, punya Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung dan didampingi ataupun dihostkan oleh MC atau apa nih, kondang ya, termasuk host ya, host kondang dan memang sudah terbukti gitu ya, ya dan ya prestasi dan ya sangat baik sekali lah beliau nih. Iya. Banyak prestasi. Terima kasih Pak Hanif. Jadi lazismu itu apa sih lazismu? Iya. Kalau lazismu itu adalah lembaga amil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Pastinya di bawah Muhammadiyah. Nah, kalau misalnya kok di kampus kita di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ada lazismunya juga? Iya. Ya, alhamdulillahnya ada di kita nih. Dulu sempat ada yang bilang ABZIS gitu ya. ABZIS itu adalah unit pengumpulan zakat. Ya, ABZIS infak. Dulunya namanya seperti itu di kampus kita juga. Sampai-sampai sekarang masih ada bilang seperti itu, ABZIS. Namun kalau di Muhammadiyah ataupun di kampus kita karena memang di bawah naungan lazismu, disebutnya kita ganti menjadi lazismu. Seperti itu. Nah, itu kira-kira berdirinya mulai sejak kapan Pak? Kalau berdirinya lazismu nasional, sebetulnya nasional. kalau misal dalam sejarahnya itu udah dari semenjak dulu itu ada, kalau sejarahnya ya sedikit ini mohon maaf kalau misalnya ada sedikit salah gitu bisa ya. Ketika Kelut dulu ya, meletusnya Kelut itu kalau nggak salah di 1900-an 2000 ke bawah lah ya. Baru berapa tahun Muhammadiyah berdiri itu Muhammadiyah sudah membantu ke Kelut sana, itu bisa dibilang menjadi bantuan pertama gitu ya warga Muhammadiyah untuk masyarakat di sekitar Kelut atau di Kediri sana. Seperti itu berarti kan udah lama sekali. Namun kalau resminya itu lazismu ada di tahun 2002. Ya, dari tingkat pusat ke bawah-bawahnya berarti turun ya. Seperti itu wilayah, daerah dan sebagainya. Tapi kalau resminya di 2002. Nah, untuk di Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung sendiri sejak kapan itu mulai diadakan? Di lazismu di kampus kita cinta ini ya, kalau saya sendiri memang baru masuk di 2022. Namun sebelum itu ada di bawah Elspik ya. Elspik sekaligus mengikat di lazismu juga itu dari 2020 atau 2021 semenjak berubah, kalau nggak salah berubah dari STKP menjadi Umu Bubble itu sudah ada lazismu. Berarti sudah tahun 2020 lah bisa dibilang seperti itu ya. Oke, baik. Jadi selaku Kepala Lazismu Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, tapi juga saya dengar sebagai Ketua Lazismu Bangka Belitung. Ya, benar. Gimana ceritanya? Jadi memang apa ya? Kalau di Muhammadiyah itu kita tidak meminta jabatan ya, tapi ya karena memang sudah pimpinan yang menunjuk, terutama PWM menunjuk, bismillah kita sami'na wa ata'na gitu kan. Ketika misalnya kami bisa, apalagi dipercayai untuk itu, bismillah kita jalani. Sebelumnya memang awalnya 2022 ya, saya diminta mengurus lazismu gitu, lazismu Unmuh Bubble dulu karena pengurus sebelumnya yaitu ada Pak Yunan, itu Pak Heru itu di lazismu Bangka Belitung. Memang lazismu Unmuh di bawah lazismu Bangka Belitung seperti itu. Terus rupanya nggak tahu, mungkin ya, saya bukan memuji diri saya sendiri, di lazismu Unmuh Bubble kelihatan perkembangan dan sebagainya.
terlihat gitu kan, makanya PWM minta tolong saya gitu atau mengamanai saya untuk lanjutkan di Lazisme Bangka Belitung seperti itu. Jadi sebetulnya Lazisme Bangka Belitung sebelumnya bukan saya juga ketuanya, karena sempat Pak Ahmad Dhani Firsal ya, beliau menjadi ketua, saya sekretarisnya. Rupanya alhamdulillah beliau naik jadi direktur PT Timah. Jadinya beliau mengundurkan diri, beliau naik jadi Dewan Syariah. Dan saya ditunjuk menjadi ketua Lazisme Bangka Belitung. Seperti itu. Kronologinya ya. Jadi kalau misalnya perbedaannya, kenapa sih Lazisme Bangka Belitung dan Lazisme Unmu gitu ya? Bukannya apa ya? Kalau di Muhammadiyah kita mau mencari duit bukan di situ ya. Mungkin kalau kita bermuhammadiyah itu bisa dibilang kita beramalnya gitu ya, mencari amal. Tapi kalau misalnya di Lazisme Unmu Babel ya itu memang benar-benar eksekutif ataupun kita bekerja di situ. Gitu baik. Ya. Pak Hanif, untuk Lazisme sendiri, ini kan lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh. Yang dikatakan untuk penerima, kemudian untuk yang wajib memberikan itu seperti apa sih Pak? Kalau dari Lazisme sendiri? Oke. Jadi kalau Lazisme, terutama Lazisme Unmu dulu ya, kita ini kan Lazisme Unmu, kalau misalnya kita membahas Lazisme Bangka Belitung mungkin nanti ada podcast lagi. Betul. Lain lagi ya, episode selanjutnya. Lazisme Unmu sendiri ataupun secara keseluruhan Lazisme gitu ya, kita mendapatkan bisa dibilang penghimpunan gitu ya, dari zakat, infak, sodaqoh itu bisa dibilang istilahnya namanya muzaki gitu ya. Orang yang berzakat itu muzaki. Ada munfik, orang yang berinfak. Seperti itu. Nanti kalau misalnya beda ya? Beda, istilahnya beda, tapi ada juga yang menyamakan, adalah disamakan dengan muzaki gitu kan. Ada juga doanya juga ada untuk muzaki atau munfik seperti itu. Kalau di kita sendiri Lazisme Unmu Babel, alhamdulillah kita mendapatkan zakat, infak, sedekah itu yang paling utama pasti dari dosen dan tendik kita. Alhamdulillah sekali sudah menjalankan dosen dan tendik kita dengan memang sudah keputusan direktor ya. Ini sebuah kebaikan gitu kan. Tiap bulannya dipotong 2,5% untuk secara otomatis itu sudah dipotong ya, Pak ya? Dipotong milah gitu ya, ikhlas dan ikhlas. Harus ikhlas gitu ya. Lillahi ta'ala, insya Allah itu bisa menjadi amal ibadah kita semua. Walaupun kalau misal dibilang belum masuk nisab dan sebagainya, nah itu ada perdebatan sendiri ya. Dengar-dengar nanti mungkin ya boleh di sini kita bahas itu. Kenapa sih bisa contohnya mohon maaf ada yang baru 2 juta gajinya bisa dipotong infak gitu kan. Nanti syukur-syukur tahun ini bahkan kemarin sempat saya bincangkan ke Warek 3 ya. Akan naik status bukan infak lagi tapi zakat profesi. Ya, mengapa demikian ya? Bisa dibilang mungkin infak itu sunnah. Tapi kalau zakat itu wajib. Betul. Jadi pahalanya mungkin bisa lebih beda lagi. Itu yang dirasakan oleh dosen dan tendik sih. Tapi kalau Allah biswab ya, yang tahu pahala bukan saya. Tapi Allah. Iya betul. Nah itu untuk yang muzakinya ya. Kalau yang untuk penerimanya seperti apa? Kalau untuk penerimanya di Lazisme sendiri memang sesuai dengan ajaran agama Islam ya, tidak luput dari Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan surat At-Taubah ayat 60 ya. Itu yaitu namanya istilahnya mustahik. Ya. Ada 8 mustahik ya, 8 asnaf kita bisa dibilang. Yang pertama yaitu ada yang berhak menerima itu adalah miskin. Ada fakir, yaitu ada amil juga. Amil itu yang mengurus zakatnya. Terus ada amil, terus ada yang keempat orang mu'alaf ya, yang digerakkan hatinya dari Islam. Terus selanjutnya gharim, ada yang punya utang. Terus ada yang di jalan fisabilillah, dan Ibnu Sabil. 7 atau 8 ya, nanti bisa dikoreksi ya. Ya, ayat At-Taubah ayat 60 ya. Nasol innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal gharimin wal mu'allafati qulubihim wal gharimin wa fisabilillah Ibnu Sabil fisabilillah itulah. Mohon maaf.
ngeblank gitu. Jadi Iya sih. oke baik, Udah ya artinya memang, ke-7 atau 8 tujuh. penerima ini kalau kita lihat Pak ya, Iya. Pak Hanif, apakah dari ke-8 orang ini itu emang ada di kita atau cuma cuma beberapa gitu yang memang masuk kategori penerima ini? Ya, kalau di kitanya gimana? Mhm. Apakah di kita itu dosen atau tendik atau Mhm. mahasiswanya? Nah itu yang si penerimanya Pak? Oh, penerimanya ya. Mhm. Kalau penerima di kita ini alhamdulillah kebanyakan memang yang menerimanya adalah Justru mahasiswa. oh mahasiswa, Mahasiswa kita. Jadi oke. memang mohon maaf mungkin Mhm lagi mhm. butuh biaya Oh iya. kuliah, kita bisa keluarkan untuk itu. Oh Namanya ada itu. namanya beasiswa Sang Surya. Mhm. Ada contoh lagi eh, nggak bisa bayar kosan, Iya. bisa ngaju ke kita juga gitu kan untuk mendapatkan biaya kosan tersebut. Terus masuk asnaf mana gitu kan? Iya. Bisa masuk ke asnaf Ibnu Sabil. Ibnu Iya, Sabil, Ibnu oh Sabil itu masuk dalam sedang itu dalam ya? perjalanan gitu kan, atau bisa Oke. juga di asnaf fisabilillah, sedang Artinya berjuang untuk berjuang jalan Allah gitu jalan kan. Allah Kita lagi kuliah ini kan berjalan jalan Allah betul gitu ya, betul. untuk itu. Iya Jadi mereka bisa dalam usaha untuk, melakukan apa ya, istilahnya pendidikannya ya, meneruskan betul, pendidikannya ya. dikatakan salah satu kategori itu Iya, ya? bisa Ibnu Sabil atau fisabilillah atau bahkan kalau misalnya memang Yang benar-benar nggak masuk mampu, asnaf miskin, miskin bisa bisa juga masuk ya? miskin. Iya, Oke seperti seperti itu itu. ya Pak ya? Iya. Saya baru ngerti nih jadi iya ternyata, di Unmu Bubble sendiri Lazismu itu bergerak, ya untuk memberikan paling tidak itu apa ya, kayak memberikan kesejahteraan lah Iya, gitu ya, untuk keringanan lah gitu keringanan ya, ya tetap keringanan lah ya, kesejahteraan. Betul. buat, mahasiswa yang memang Mahasiswa. mengalami kesulitan dalam, Betul. pembiayaan pendidikannya. Itu salah satunya. Nah kalau untuk program-programnya, nah itu saya pengen tahu apa saja yang bisa, di-share buat teman-teman Betul. sobat Unmu Bubble, programnya apa aja? Iya. Sebetulnya kalau tadi baru dijelaskan hanya mahasiswa saja, sebetulnya masyarakat sekitar kita juga Nah, sudah banyak itu. yang merasakan gitu ya, terutama keberadaan ada yang baru nih, Oh ya. ambulan ya, ambulan Oh iya. gratis ya, ada Itu bisa ambulan ya, diceritakan tuh. ambulan gratis Lazismu Unmu Bubble itu Aha. sangatlah apa namanya bisa dibilang ya program yang luar biasa sekali. Kadang ada yang pengen berobat gitu kan, Iya. pengen berobat Heeh. BPJS lah aman gitu, tapi karena nggak ada kendaraan, nggak ada biaya untuk ke rumah sakit atau apa, jadi terkendala di situ. Kadang sedih seperti itu Iya ya, makanya iya. itu nanti keberadaannya ambulan gratis ini bisa menjadi di masyarakat ya, silahkan bisa digunakan seperti itu Iya. untuk Boleh masyarakat siapa saja? siapa aja itu. Eee, Syukur kalau misalnya kemarin ada yang contohnya ada di Kurau, wow. minta dijemput untuk apa habis keguguran atau apa gitu ya. Jadi ada kontrol, jadi nggak bisa Mhm. ini. Di Kurau sana memang belum ada ini ya, belum ada ambulan desa. Oh, Jadi minjem kami, hubungin kami jemput Masya dan Allah ya. gratis gitu ya. Bisa tahu info seperti itu. Ya alhamdulillah ya karena memang pastinya kita berbuat baik itu pasti ada jalan semuanya ya, dan info-info itu alhamdulillah bisa itu kami jemput dan memang ya Allah kasihan sekali lemas sekali ibu itu dan tiduran dari rumah ke rumah sakit daerah baliknya juga sama tiduran dan nggak bisa berjalan Masya sebagainya. Allah. Itu yang realnya gitu Iya, ya. artinya sudah memang dilakukan, Pak ya. Real Dilakukan. banget itu Real sudah banget. dilakukan oleh Lazismu Unmu Bubble itu ya. Ya, itu Lazismu Unmu Bubble dan sempat satu pasien juga sempat sedih juga saya ya. Yangnya kami antar itu jam 10-an kalau nggak salah. Itu di mana? Kebetulan di belakang Masjid Muhajirin pasiennya kita jemput belakang klinik kita. Iya. Kita jemput udah tumor otak dan sebagainya kita Ya jemput Allah. itu kita antar ke rumah sakit daerah. Ya Allah sedih sekali Iya. jam 1 dini harinya meninggal. Innalillahi. Ya, jadi itu apa ya? Aduh. Ya salah satu lah ya bentuk kepedulian Lazismu dengan ambulan gratis. Kemarin baru aja ya saya juga dapat cerita gitu ya. Dari jam 12 siang nunggu ambulan baru datang jam 5. Tapi bukan Lazismu ini ya. Iya, dia Karena nunggu ambulan belum dari tahu, rumah sakit nggak tahu mungkin ya. rumah atau mana gitu Iya. kan. Menjemput saya nggak datang-datang rupanya jam 5 itu baru bisa datang meninggal orangnya. Ya Allah. Padahal orang Pangkal Pinang ya Allah rasa sedih. Iya. Dan itu Muzaki kita baru ingat pas setelah itu ya Allah, kemarin kenapa nggak hubungin Ustaz gitu kan atau Lazismu untuk Muhammadiyah Bangka Belitung atau Lazismu Bangka Belitung untuk itu seperti itu.
Tadi untuk kendaraan kita sendiri, ini ambulan ini emang stay-nya 24 jam apa seperti apa ini Pak Hanif? Stay bisa dibilang 24 jam Wow, kalau misalnya Masya saya nggak Allah, tidur Masya ya. Allah. Pak Hanif sendiri ini yang langsung Ya, jalan. kalau misalnya Wow. selama ini masih baru saya sendiri gitu ya untuk sekitar Pangkal Pinang ataupun yang daerah bisa kita tuju masih ya. Alhamdulillah ketika kemarin ya, alhamdulillah ketika ada siswa ataupun mahasiswa kita pingsan gitu, tak ada bulan itu walaupun memang bisa dibilang ketika misalnya apa pasien itu berat gitu kan masih belum bisa mungkin kami ya, maka dari itu mungkin masih bisa kita antar dulu ke rumah sakit. Ya sudah bisa mencoba mengantisipasi terlebih dulu ya Pak ya, Betul, mengantar ya. dulu ke Mengantar rumah dulu. sakit, nanti prosesnya akan dilakukan oleh rumah sakit seperti apa gitu ya. Betul. Masya Itu Allah, program ya baru iya, satu itu ya baru tadi. satu loh Pak, saya udah merinding ini. Masya Allah gitu ya, kemanfaatannya buat masyarakat. Kalau yang lainnya programnya? Kalau pilar kami ada yang pertama ada pilar kemanusiaan, ada pilar pendidikan pastinya Muhammadiyah ya di kemanusiaan, ke pendidikan, di kesehatan, dakwah dan sosial, dan ada di lingkungan. Ya, ada pilar itu. Ada 5 ya sebenarnya. Ada 5, ada 6 pilar ya. Maaf, ada pilar tadi kemanusiaan, ada pilar dakwah dan sosial, ada pilar lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan satu lagi ekonomi. Iya. Wow. Ekonomi itu menjadi pilar kami. Nah, dari situ baru ada pecahan-pecahannya. Contohnya tadi ambulan gratis ya kita dari pilar kesehatan. Seperti itu satu. Satu. Nah, kalau untuk dari pilar apa ya? Pendidikan yang banyak memang kita pilar pendidikan tadi salah satunya. Salah satu yang mahasiswa kita bantu mahasiswa kita beasiswanya itu masuk beasiswa Sang Surya. Ada juga yang mengajukan gitu kan pas ini Lazis Munmu. Kami mau kuliah di luar atau maksudnya anak kami mau masuk pondok kami kurangan biaya gitu kan. Ada juga kami berikan bantuan ya walaupun nggak bisa full ya karena memang kami juga tahu kemampuan kami. Jadi membantu. Itu. Kalau yang tadi ada pilar ekonomi bisa dijelaskan. Nah, ini menarik sekali kalau pilar ekonomi nih. Alhamdulillah ada 2 mahasiswa kita yang dapat 3 bahkan 3. Ini alhamdulillah jualannya semakin laris gitu ya. Jualan apa dulu ini? Dulu ada yang pertama itu Sopan sendiri ya, dulu pernah host ini ya. Sopan itu dulu sekarang mungkin masih juga namanya ini apa Raja Telur Raja apa itu ya. Kemarin dapat PKM juga kalau nggak salah ya. Itu dapat gitu ya. Awalnya memang mohon maaf bukannya apa ya dapat dari Lazismu dulu, terus dosen yang bersangkutan nanya, "Pak Hanif ada nggak mahasiswa kita yang dapat program itu dari Lazismu?" Karena memang kami ada asesmen dan sebagainya. Gitu. Oh ada Bu, ini gitu ya kan. Rupanya alhamdulillah Sopan di samping dapat dari Lazismu dapat juga dari program dana PKM itu ya, PKM kewirausahaan atau apa. Itu yang pertama gitu kan. Ada telur raja telur gitu. Saya lupa itu namanya ya. Terus ada juga Suci. Itu Raja Bimbel. Ini raja-raja sama. Betul. Itu juga sama dapat betul bimbingan belajar luar biasa sekali. Itu sebenarnya kalau misal diundang ke sini sangat luar biasa. Dari kenapa bisa kami bantu gitu ya. Saya rasa itu bukan ke arah uang dulu. Dia bukan ke arah uang tapi ke arah keilmuan dia untuk bagaimana caranya anak kampung dia juga bisa merasakan pendidikan. Itu sangat luar biasa sekali makanya kami berani membantu itu untuk fasilitas. Kalau besarannya memang bisa dibilang nggak besar gitu ya untuk fasilitas, tapi alhamdulillah terbantu lah. Kemarin ngaju lagi terkait untuk lomba, hadiah dan sebagainya kami berikan gitu. Walaupun nggak besar, tapi setidaknya ada kontribusi kampus untuk mendukung UMKM-nya mahasiswa. Itu 2, ada satu lagi Madu juga. Ada Iqbal itu sekarang semester 10 mungkin dia. Karena udah mau lulus juga itu alhamdulillah itu dia ceritanya gimana sih mahasiswa kok bisa langsung mendapatkan istilahnya kayak bantuan kayak gitu? Apakah mereka mungkin bercerita dulu kepada Pak Hanif atau seperti apa ini? Apakah Lazismu yang melihat kondisi mahasiswa seperti apa sih awalnya ini? Awalnya memang mahasiswa ini ya mahasiswa saya gitu ya. Bercerita bahwasannya Pak dagang ini gitu kan bagus gimana bisa diceritakan lah sebagainya. Silahkan berarti kalau misalnya mau didukung oleh Lazismu sebagainya
minta tolong lah, bisa dibilang buat proposalnya seperti itu. Gambarannya bagaimana. Kami ini ya, tapi membantu itu nggak sembarangan. Iya. Maksudnya UMKM itu bukan yang baru mau buka Iya. atau baru sebulan atau seminggu gitu jalan, terus kami bantu enggak. Artinya yang mereka punya usahanya sudah yang jalan. Sudah 3 bulan. Sopan tuh kalau nggak salah ketika sudah 3 bulan 4 bulan. Itu kan berarti dia sudah merasakan pahit buruk naik turunnya seperti itu ya. Atau seperti contohnya Suci juga sama seperti itu. Iqbal juga sama seperti itu, dia jualan madu itu ke kampus itu bawa atas sebagainya itu. Jadi memang apa ya, dari situ ini anak perlu memang kita bantu gitu kan. Terus asnapnya mana? Kira-kira asnap mana? Nah, kalau misalnya asnapnya mana, tadi ada 8 asnap ya. Asnapnya berarti maksudnya asnap apa? Kalau misal seperti itu bisa masuk ke asnaf fisabilillah. Fisabilillah juga dengan berjuang ya. Iya. Pemberdayaan bisa masuk ke asnaf fisabilillah. Karena itu masuknya kita di Lazismu sendiri punya konsep jangan sampai hanya kita memberi terus. Biasanya kan beasiswa diberi BLT gitu kan, diberi terus nanti bulan depan kan dapat gitu kan. Jadi santai aja. Tapi kalau pemberdayaan, saya punya diberikan amanah ini, bagaimana caranya saya bisa berkembang. Iya, artinya setelah dikasih modal, mereka tetap melakukan usaha ikhtiar dengan dagang. Nggak sekedar terima uang udah beres. Gitu Pak ya? Iya, bukan konsumtif. Iya, tapi betul. produktif. Nah, itu bedanya ya. Iya, itulah kami di Lazismu Unbabel dan Lazismu Bangka Belitung sekarang mengarahkan ke sana. Bagaimana caranya? Inilah ada zakat ataupun infak, jadi bisa kembangkan dengan pemberdayaan. Nah, saya pernah nulis. Itu ada kegiatan kalau nggak salah di kampung mana itu Pak, saya lupa. Dengan pemberdayaan masyarakat yang punya kayak usaha apa sih kayak ada ayam potong kalau nggak salah apa itu terus sama kalau nggak salah sayur-sayuran. Nah, itu apa gimana ceritanya saya? Sebenarnya tadi ya, beranjak dari memang kita semua itu lembaga amal zakat infak sedekah Muhammadiyah, kalau bisa meningkatkan tadi mustahik menjadi muzaki. Nah, kan itu sangat mulia sekali. Setidaknya kalau misalnya muzaki tidak bisa ya munfik dulu lah. Jadi orang yang berinfak gitu ya. Jadi ada yang kelompok usaha gitu ya. Ini walaupun memang ini Lazismu Bangka Belitung ya, tapi memang sinergi dengan kampus lah ya. Sinergi dengan kampus. Mengapa bersinergi dengan kampus? Karena yang pemberdayaan nggak bisa kita sendiri. Gitu kan apalagi kita Lazismu lembaga amal zakat harus bersinergi dengan contohnya kemarin salah satunya itu aquaponik ya. Kita bisa bekerja sama dengan kewirausahaan untuk pemasarannya. Karena aquaponik ini ada lele di bawahnya dan di atasnya ada hidroponik. Seperti itu alhamdulillah itu terusan. Kami nggak sembarangan juga sama tadi. Nggak sembarangan memberikan bantuan tersebut kepada organisasi ataupun kelompok usaha yang baru mau buka. Kalau ini memang sudah ada terusannya dari Bu Maulina ya, sekolah perempuan. Oke, jadi infonya mungkin dari Bu Maulina ya? Alhamdulillah. Sekolah perempuan namanya, sekolah perempuan ya. Kita ini kan setelah beliau habis pengabdian, kita sambut baik. Betul. Apa programnya? Ini salah satunya. Kita coba. Seperti itu. Jadi alhamdulillah sudah ada resmi lah bisa dibilang sekolah perempuan ya. UKM Puji Puannya kemarin. Perempuannya seperti itu. Nah, kami sambut untuk itunya. Seperti itu. Sebetulnya ada yang lebih awal lagi. Apa itu, Pak? Dulu ini pun sebenarnya pemetaannya dari dulu sebelum saya di Lazismu Bangka Belitung ya. Masih di Lazismu Unmuh gitu kan. Pemetaan dan sebagainya, mapping dan sebagainya itu di Jebus sana. Iya, di Jebus itu ada Keramba Apung. Keramba Apung itu kebetulan ya memang PRM ya, pimpinan ranting Muhammadiyah yang ada di Jebus sana. Dulu ketika saya masih menjabat di LPCR, sekretaris LPCR, lembaga pengembangan cabang dan ranting, saya berpendapat bahwasannya kalau misalnya cabang dan ranting itu harus punya mainan. Harus punya pekerjaan di situ kan ya, ataupun ada aumnya bisa dibilang amal usaha Muhammadiyah ya, biar supaya berkembang dan ada kegiatannya supaya alhamdulillah supaya disurvei ketika apalagi saya di Lazismu Bangka Belitung alhamdulillah bisa mengembangkan tadi Keramba Apung insyaallah bulan Maret gitu ya buka puasa di sana
Oh sambil ini, bakar-bakar ikan. Maret ini ya? Iya, syukur-syukur gitu atau Oke, gimana gitu baik kan. baik. Memang rencananya sih 3 bulanan udah panen gitu Aha, kan untuk di Keramba Apung Nila di sana. mhm. Gitu. Nah, tadi ada, menyinggung mengenai bulan puasa, bulan Ramadan. Iya, iya, Ini iya. bentar lagi kan kita Betul. insya Allah Maret ya, Pak Mm-mm. Hanif ya. Apa saja sih program dari Lazismu Lazismu Unmu ya. Babel? Kalau lazismu pastinya bisa dibilang bulan Ramadan nih banyak orang yang beramal ya. Iya, Apalagi kalau bisa ya sebelum Ramadan ya juga Allah tidak maha tidur ya, tidak maha tidur gitu ya. Tidak ada pasti bangun terus tahu iya. apa yang diperbuat oleh hamba. Seperti itu ya. Jadi sebelum Ramadan ini kita sudah membuka program biasanya namanya Safari Ramadan gitu ya. Mhm. Ada kado Ramadan, Kado ada Ramadan. berbagi takjil, Mhm. ada bersih-bersih masjid, ada mudikmu sebetulnya kalau di Jawa ya. Iya. Itu kalau di kita mungkin mudiknya nggak terlalu separah di Jawa Iya. gitu ya. Ada seperti itu, ada peduli guru gitu kan, Save Our School dan sebagainya. Tapi memang kalau ini kami sedang menyiapkan untuk kado Ramadan. Kado Ramadan. Iya, Kado Ramadan nih seperti apa sih? Kado Ramadan ini kita bagikan kepada tadi ya penerima atau mustahik ya orang miskin atau fakir miskin itu kita bagikan ke titik-titik tertentu yang ada kegiatan safar Ramadannya. Terkadang juga ada biasanya kita buka puasa bersama ya di kampus itu ada ya masyarakat sekitar sini untuk menerima kado Ramadan itu. Masa orang-orang kayu aja yang dikirim parcel ya, Iya masa betul. dikasih kado Ramadan hanya Iya. orang-orang pejabat-pejabat gitu kan. Tapi masa mohon maaf orang miskin nggak dapat juga makanya itulah kita Paling tidak berikan. emang harus mendapatkan hal yang membahagiakan Iya, mereka, itu kan betul. mendapatkan pahala ya insya Allah ya, itu kan membuat mereka sumringah, bahagia itu tentu hal Betul. yang buat kita bahagia juga ya Iya, Pak Hanif ya. pastinya itu makanya kado Ramadan ada juga nanti Nah, untuk yatim-piatunya juga gitu itu. kan. Terus selanjutnya nanti ada bersih-bersih masjid nih. Insya Allah tanggal 2 ini akan Oh, sudah ada mulai bersih-bersih masjid gitu bersih-bersih kan masjid. untuk supaya ibadahnya lebih nyaman lagi. Nah, Karena ya di bulan Ramadan ya panen pahala bisa dibilang ya. Tadi itu asik banget. kalau misalnya jangan lupa kita zakat ya infak banyak-banyak lah di lazismu. Seperti itu ya. Kenapa harus di Terima ya. lazismu? Ya, nah, wah, kenapa? Kenapa di lazismu ada yang Iya. berpendapat, "Oh, saya kan sudah langsung gitu iya. ya." Atau infak atau zakat langsung ke mustahik yang tadi iya. penerima seperti itu. Kalau menurut ulama sendiri sih lebih bagus memang ke lembaga. Artinya Kenapa harus ke lembaga? dikelola kali ya? Betul, dikelola. Karena dalam surat At-Taubah juga ya, itu menjelaskan bahwasanya khudz min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim bih. Ya, jadi ambillah perintah dalam Al-Qur'an itu ambillah zakat. Berarti ada yang diperintahkan untuk ngambil, bukan salurkanlah, bukan. Oh iya. Ya, tapi ada perintahnya untuk ambillah berarti itu bisa dibilang harus ada lembaganya, harus lewat lembaga. Itu ya. Seperti itu. Jadi kenapa sih apa keuntungannya di lembaga sama langsung? Kadang kan tetangga saya juga kan miskin itu. Nah, mending langsung aja lah saya ke tetangga saya. saya. Hati-hati tapi kalau seperti itu hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena hati-hati ada unsur riyanya. Kalau misal lewat lembaga, tapi bisa dibilang gini, oh lembaga ke lazismu, saya pengen berzakat lazismu, bisa request, oh nanti minta tolong ya ke tetangga saya ya. Tapi kan jauh lebih nyaman, oh nama lazismunya, lembaganya daripada nama dirinya. Seperti itu. Takutnya nanti gini kejadian nanti ya. Oh biasanya saya setiap tahun dapat dari bapak itu gitu kan, si fulan atau fulanah itu gitu kan, saya dapat dari itu. Ketika tahun berikutnya nggak dapat, kok bapak itu nggak ada ngasihku kan, nah beda rasanya. Kalau lembaga mungkin masih bisa ya, dan pastinya kalau lembaga kita merata. Oh mustahik ini dapat, oh mustahik ini alhamdulillah udah menjadi munfik, sudah tidak berhak lagi mendapatkan kado Ramadan itu ataupun dari zakat itu. Jadi sudah cukup lah gitu. Itu kita tahu dari mana tuh Pak Hanif? Misalnya kalau yang tadinya memang sudah tidak lagi kita bisa bantu karena sudah bisa berdiri sendiri, itu apakah memang terus dilakukan apa ya kayak ini mengamati gitu ya para penerima ini apa seperti apa itu? Sebetulnya kalau misal di kami ada ini ya, ada yang mengajukan biasanya kan, ada yang mengajukan atau memang ketika misalnya program yang sudah kami rencanakan belum ada, nah itu bisa
kami carikan mustahiknya tadi. Mhm. Jadi ketika misalnya ada yang mengajukan tersebut, contohnya ya berarti kita harus ada asesmen benar-benar. Kita jangan sampai salah ini ya, salah penyaluran gitu ya. Walaupun memang wajar lah, manusiawi ya, tempatnya salah dan lupa gitu ya, tapi kita asesmen gitu kan, bagaimana, apakah situs dapat terus ataukah sudah cukup stop sampai gitu di ya? sini, Oh, seperti oke. itu. Artinya data-data yang didapat memang juga berdasarkan kayak rekomendasi ya dari orang-orang yang ada di sekitar kita Ya, gitu ya? ada seperti itu, ada juga kita asesmen karena memang ada juga surat keterangan tidak malu, tidak mampu. Tidak mampu. Ya, SKTM gitu ya. Dengan apa, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait mungkin Pak selama ini dari Lazismu untuk mengetahui sasarannya ini tepat atau tidak dengan orang-orang yang menerimanya? Alhamdulillah kalau misalnya itu tidak sampai apa ya, tidak sampai kita beruzon ya. Oh ini udah kayak gini enggak. Gitu ya, tapi bismillah lah ya, ketika misalnya kita sudah sesuai dengan asesmen kita, nilainya berapa, biasanya akan kami berikan sesuai dengan kemampuan kami. Contohnya ada yang mengajukan, yang biasanya mengajukan untuk biaya pendidikan, contohnya 5 juta gitu kan. Ya kami setelah di asesmen gitu ya, rupanya ini cukupnya cuma dapat 1 juta ya, nggak masalah gitu kan, 1 juta. Saya berikan menjelaskan bisa segini sebagainya. Baik. Gitu. Oke. Nah di penghujung udah ujung aja ya. nanti bisa ya. Nanti kita ngobrol lagi Pak Hanif. Ada yang ingin disampaikan buat Sobat Umu Bubble terkait kegiatan Lazismu, apalagi ini mau mendekati insya Allah bulan puasa Ramadan. Bisa disampaikan Pak Hanif. Ya. Jadi Lazismu tadi saya udah bilang lembaga zakat infak sedekah Muhammadiyah ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin berzakat, infak, sedekah bisa di Lazismu. Sudah saya jelaskan kenapa harus di lembaga, karena ada perintahnya khudz min amwalihim shadaqatan. Terus melewati lembaga. Terus kalau misalnya nggak bisa zakat, ngapain dong? Silahkan bisa infak. Kalau nggak bisa infak, bisa sedekah. Tabasumuka fi wajhika fi wajhi ahika sedekatan. Senyum aja juga bisa sedekah. Di kampus kita ada namanya juga gerakan sedekah sampah nih. Jadi mohon maaf, bisa dibilang tidak ada alasan untuk tidak bisa berzakat. Jika misal tidak bisa berzakat, berinfak. Tidak bisa berinfak, silahkan bisa bersedekah. Karena semua perbuatan baik kita juga bisa dinilai sedekah. Iya, jadi seperti itu pencerahan kita hari ini. Alhamdulillah, syukurillah dengan kehadiran Pak Rifki Hanif Setiawan. Ini sudah memberikan pencerahan ya buat kita teman-teman semua yang barangkali kemarin masih bingung mau kemana nih akan menyalurkan zakat, infak dan sedekahnya. Nah ini sudah dijelaskan dengan seterang-terangnya. Nanti kalau memang masih ada yang ingin ditanyakan, langsung datang ke Unmu Bubble ya Pak Hanif ya. Di bawah tangga. Di bawah tangga paling depan nanti. Iya, nanti bisa tanya-tanya seperti apa yang harus dilakukan. Barangkali bisa menjadi seorang muzaki ya Pak ya. Betul. Nah itu boleh ya teman-teman datang langsung ke Unmu Bubble. Banyak sebetulnya apa program-programnya ya, masih kurban dan sebagainya. Masih banyak banget. Kayaknya masih ini nanti kita ngobrol lebih lama lagi ya Pak Hanif ya. Baik, demikian buat Sobat Unmu Bubble, perjumpaan kita di kali ini bersama Lazismu Universitas Muhammadiyah Bangka. Semoga bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Oke, sampai di sini saya Mita Jayati dan Rifki Hanif Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.